Halo teman-teman investor, hari ini kita mau coba lakukan sesuatu yang fundamental banget, yaitu gimana caranya membedah laporan keuangan. Biar nggak pusing, kita akan lakukan ini bareng-bareng, setahap demi setahap, pakai studi kasus beneran dari PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. Pernah nggak sih pas buka laporan keuangan, rasanya langsung pusing lihat angka semua? Kelihatannya rumit banget kan? Tenang, tenang. Anggap aja sesi ini adalah panduan pertama kita untuk menerjemahkan bahasa dewa ini jadi sesuatu yang bisa kita pahami dan pakai buat ambil keputusan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Sebelum kita sentuh angka-angkanya, langkah nomor satu yang paling krusial adalah kenalan dulu sama perusahaannya. Sebenarnya mereka ini cari uang dari mana sih? Bisnisnya apa? Nah, perusahaan yang akan kita kulik bareng hari ini adalah PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. Ini nama lengkap dan resminya. Tapi buat kita para pelaku pasar, kita akan lebih kenal dia dengan nama panggungnya di bursa saham, TNCA. Pakai kode inilah kita akan cari informasinya dan melakukan transaksi. Jadi, ingat-ingat ya, TNCA. Oh, ternyata ada yang menarik nih. Aktivitas bisnis utama TNCA itu dijalankan lewat anak perusahaannya, yaitu PT G Lintas Indonesia. Dari sini kita langsung dapat gambaran jelas, oh, berarti bisnis inti mereka adalah di sektor logistik ya, spesifiknya pengangkutan dan pergudangan yang pusatnya di Jakarta. Oke, kita udah kenalan. Sekarang saatnya kita masuk ke ruang mesinnya laporan keuangan, yaitu neraca. Coba bayangin, ini kayak hasil medical check-up atau foto ronsennya perusahaan. Kita mau cari tahu dua hal simpel, apa aja sih harta yang dia punya dan berapa banyak utangnya. Angka pertama yang kita lihat, total aset sebesar 53,27 miliar rupiah. Anggap aja ini total amunisi atau semua harta karun yang dimiliki perusahaan buat menjalankan bisnisnya. Mulai dari uang kas, piutang ke pelanggan, sampai armada truk pengirimannya. Lalu, di sisi seberangnya, ada yang namanya liabilitas. Gampangnya, ini adalah utang perusahaan. Totalnya 10,48 miliar rupiah. Ini kewajiban yang harus dia bayar ke pihak lain, entah itu utang ke bank atau mungkin tagihan ke pemasok yang belum lunas. Nah, ini dia bagian yang paling penting buat kita sebagai pemilik perusahaan. Kalau semua aset tadi kita kurangi dengan semua utang, hasilnya adalah ekuitas. Di sini nilainya 42,78 miliar rupiah. Inilah nilai bersih yang secara teoretis jadi hak kita, para pemegang saham. Jadi biar makin nempel di kepala ya, ekuitas itu apa sih? Cara paling gampangnya begini. Ekuitas itu nilai bersih perusahaan. Seandainya perusahaan jual semua asetnya buat bayar lunas semua utangnya, nah, sisa uangnya itulah yang akan dibagi-bagi ke pemegang saham. Ini ukuran kekayaan real dari sebuah bisnis. Seorang investor cerdas itu nggak cuma lihat angka hari ini, tapi lihat trennya. Coba deh kita bandingkan dengan tahun 2024. Wah, ternyata total aset, liabilitas, dan ekuitasnya semua sedikit turun ya. Ini belum tentu pertanda buruk loh, tapi ini langsung memunculkan pertanyaan kritis pertama kita. Loh, kok skala bisnisnya kayaknya agak menyusut ya? Ada apa nih? Nah, simpan pertanyaan itu. Oke, kita udah tahu kesehatan kantongnya. Pertanyaan logis berikutnya adalah, perusahaan ini cuan nggak sih? Menghasilkan uang atau enggak? Nah, untuk menjawab itu, kita pindah ke laporan berikutnya, yaitu laporan laba rugi. Ini dia, baris paling atas, yang sering disebut top line atau omset. Totalnya mencapai 73,78 miliar rupiah di tahun 2025. Inilah semua uang yang berhasil dikumpulkan perusahaan dari jasa logistik yang mereka tawarkan. Tentunya, untuk dapat omset segitu kan ada biaya langsungnya kan, kayak ongkos bensin truk, gaji supir, dan lain-lain. Nah, setelah pendapatan tadi dikurangi biaya-biaya langsung itu, sisanya adalah laba kotor atau laba bruto. Jumlahnya 14,06 miliar rupiah, ini yang menunjukkan profitabilitas dari bisnis intinya. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik dan kritis. Coba perhatikan baik-baik. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, laba kotornya justru turun. Padahal, ingat kan, penjualan atau omsetnya tadi justru sedikit naik. Ini adalah lampu kuning bagi seorang analis. Artinya apa? Artinya biaya untuk menghasilkan setiap rupiah pendapatan itu jadi lebih mahal. Efisiensinya menurun. Ini temuan yang sangat penting. Oke, kita udah lihat neraca, kita udah lihat laba rugi, sekarang waktunya kita tarik benang merah dari semua angka ini. Apa sih artinya semua ini kalau kita lihat dari kacamata seorang investor?
Jadi, gambaran besarnya kira-kira begini. Skala perusahaannya agak sedikit menyusut kalau kita lihat dari neracanya. Di sisi lain, mereka berhasil menaikkan omset. Itu poin plus. Tapi, dan ini tapi yang besar, biaya pokok mereka naiknya lebih cepat daripada kenaikan pendapatannya. Akibatnya, profitabilitas inti bisnisnya malah tergerus. Ini kan jadi kayak sebuah teka-teki yang harus kita pecahkan lebih lanjut. Ingat, tugas kita sebagai investor bukan cuma jadi pembaca angka, tapi jadi detektif yang bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam. Dari semua yang kita lihat barusan, pertanyaan apa yang langsung muncul di kepala Anda? Mungkin, kenapa efisiensi bisa turun padahal penjualan lagi naik? Itu pertanyaan bagus. Atau, apa strategi manajemen untuk menekan biaya pokok yang membengkak? Itu pertanyaan yang lebih dalam lagi. Jawaban beli atau jual itu tidak ada di laporan ini. Yang ada adalah petunjuk-petunjuk untuk pertanyaan Anda berikutnya. Dan dari situlah perjalanan investasi yang cerdas benar-benar dimulai.